Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam damai sejahtera karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 23 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Daniel pasal 3 ayat 16 hingga 18 demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudaraku, seorang dapat mengetahui banyak tentang Allah tanpa mengenal Allah. Mengenal Allah tidak cukup dengan mengenakan atribut-atribut rohani atau simbol-simbol keagamaan. Bahkan yang menaruh Alkitab kecil dalam sakunya kemanapun pergi belum menjamin bahwa ia mengenal Allah, walau sudah melakukan banyak pelayanan-pelayanan sekalipun. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu sungguh mengenal Allah? Bacaan kita pagi ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang mengenal Allah akan memiliki semangat yang kuat dan energi yang besar untuk Allah. Orang yang mengenal Allah memiliki kerinduan yang besar untuk bekerja baginya, melayaninya dan melakukan kehendaknya dalam semua situasi hidupnya. Tindakan gagah berani dari Daniel dan rekan-rekannya menentang adat dan ketentuan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ia merasa terpanggil untuk menanggung resiko melawan perintah raja, meninggalkan penyembahan kepada Allahnya dengan menyembah patung raja. Mereka sadar menolak perintah raja berarti siap menerima harga yang berat, bahkan ancaman untuk dibakar hidup-hidup. Pada pembacaan kita pada pagi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka memperlihatkan bagaimana iman mereka yang teguh kepada Allah, yang walaupun mereka diperhadapkan pada jalan kematian yang begitu mengerikan. Mereka menjawab, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Satu komitmen yang luar biasa, memilih taat kepada Allah daripada taat kepada raja yang berkuasa. Saudaraku, Daniel menjawab spontan, tetapi kata-kata yang luar biasa bermakna. Seandainya tidak sekalipun, mereka berjanji kepada raja bahwa akan mengetahui mereka sama sekali tak akan menyembah dewa. Semangat, sukacita, dan dorongan yang kuat untuk tetap mempertahankan identitas dan prinsip sebagai umat Allah. Ada kepuasan tersendiri memilih tetap taat di dalam Tuhan karena mengenal, meyakini, mengalami kesetiaan Allah yang sanggup memelihara sekalipun dalam kondisi sulit. Mereka memilih lebih taat kepada Tuhan daripada taat pada manusia. Mereka lebih taat pada kehendak Tuhan daripada hanya menyenangkan hati manusia. Sekalipun ia raja yang berkuasa, semua pikiran Allah yang memenuhi pikiran Daniel, bukan penerimaan manusia belaka. Saudara sekalian, sungguh luar biasa iman Daniel dan ketika rekannya. Mereka tak tahu bagaimana Allah akan menolong membebaskan dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka dengan percaya pada pimpinan Tuhan, bahwa sekalipun Tuhan tidak akan melepaskan mereka dari perapian itu, kasih Tuhan tetap akan nyata bagi mereka. Lebih baik mereka memilih meninggal dalam nama Tuhan, jauh lebih baik dan mulia daripada hidup tapi menyakiti hati Tuhan dan mengkhianati kasih setianya. Saudara-saudaraku, jika kita berkaca pada dunia sekarang ini, bukan rahasia lagi bagi kita. Banyak orang yang meninggalkan keyakinan kepada Allah yang benar hanya karena tawaran dari dunia ini. Jabatan, uang, kekayaan, pasangan hidup,
dan banyak kesenangan-kesenangan semu yang diperhadapkan kepada kita di zaman ini, dan mulai meninggalkan kesenangan sejati yang disediakan oleh Allah bagi kita. Mengapa? Karena sesungguhnya mereka belum mengenal Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Daniel dan rekan-rekannya teguh dalam keyakinannya, karena sungguh mereka mengenal Allahnya. Tidak hanya mengetahui tentang Allah, mengetahui hanya sampai pada persetujuan pikiran saudara sekalian, tetapi mengenal berarti mengalami hubungan pribadi dengan Allah, mengalami kasih-Nya dan percaya padanya. Itulah sebabnya 2 Timotius 1 ayat 12 mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin akan Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, kalimat ini luar biasa. Aku yakin kepada siapa aku percaya, Dia yang berkuasa memelihara. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Allah yang berkuasa akan mendorong kita untuk memiliki hasrat dan kerinduan untuk selalu setia kepadanya, berbakti dan memuliakan namanya, serta memilih taat dalam segala situasi hidup kita. Adakah masalah, pergumulan dan kesulitan yang saudara hadapi sekarang ini? Tetaplah taat dan bersandar kepadanya. Nantikan dan lihatlah karya Allah yang mengagumkan kepada setiap saudara yang taat. Sebab Dialah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Berilah kami kekuatan untuk tetap berharap kepadamu dan percaya kepadamu. Tetap setia mengiring Engkau sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tawaran kesenangan dari dunia ini. Tapi kiranya Roh Kudus menguatkan iman kami, supaya kami tetap memiliki semangat yang kuat untuk tetap setia kepadamu, melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan-Mu sampai pada masa yang Tuhan sediakan bagi kami. Semua pendengar setia renungan pagi dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa Engkau yang mengenali kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan pagi ini. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai kehidupan mereka, tolonglah mereka ya Tuhan supaya tetap setia mengandalkan Engkau. Yang sakit berilah pengharapan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan mereka pada waktunya. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang kehilangan pengharapan, teguhkanlah percayanya kepadamu Tuhan. Nyatakan dirimu pada mereka, supaya mereka dapat bersuka cita, tetap berharap kepadamu di dalam segala situasi hidup mereka. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Biarlah kuasa-Mu nyata bagi kami, dan kami menikmati kasih setia-Mu di sepanjang hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Kristus Tuhan kami berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.